Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang ternyata semakin horor guys. Tetapi juga ngakak ya. Akhirnya Prabowo ngaku kalau peran Presiden Jokowi sungguh besar untuk kemenangan dirinya di Pilpres 2024 ini. Dan Pak Prabowo pun juga berterima kasih atas kerja keras Pak Jokowi tersebut selama ini kepada dirinya. Wow, mantap. Sementara itu, Guru Besar Universitas Airlangga sangat kecewa dan akhirnya bongkar kedok Jokowi mulai dari belum jadi wali kota sampai sekarang jadi presiden dan Indonesia maju hanya kedok belaka katanya. Wow, setiap apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Betulnya kalau kita mau fair, buat Anies dan Ganjar itu ya nggak perlu nunggu sampai quick count selesai. Datang ke Komisi Pers bilang kami menolak hasil pemilu. Itu baru bermutu tuh secara radikal, ada radical break mengatakan tidak mungkin tiba-tiba ada angka 50% kan. Tetapi Anies maupun Ganjar itu mau menunggu tadi keajaiban. Seolah-olah ada keajaiban. Masih berharap. Ngapain? Itu keajaiban bisa terjadi kalau iblis itu bisa negosiasi dengan Tuhan di warung kopi itu. Iblis bisa negosiasi dengan Tuhan di warung kopi. Itu kan nggak mungkin lagi. Jadi sekali lagi mungkin kita tunggu aja. Ya iblisnya siapa ya kira-kira guys? Orang ini itu mengatakan kami menolak. Kami karena dari awal sebetulnya kami tahu itu adalah angka elektoral yang dipalsukan, bukan angka moral. Ya. Itu kira-kira. Itu pengantarnya. Semoga ditanya lagi lebih lanjut apa sebetulnya. Ini kebiasaan berasa ngobrol di Sentul. Enggak, tapi kalau Ganjar dan Anies baru menolaknya hari ini, itu udah terlambat kan? Nggak ada soal, secara moral nggak terlambat. Secara elektoral memang ada akibatnya buat mereka kan. Tapi mau pilih apa? Mau dikenang sebagai orang yang cerewet, tapi udah kalah masih cerewet kan, ngapain? Kalau dari awal dia bilang enggak, kita nggak mau ikut kan. Lu dia bilang dari awal nih harusnya kan? Dia di debat bilang apa kecurangan. Nah, harusnya kan dia legitimasikan kami menolak ikut terus karena sudah ada indikasi macam-macam. Kalau menolaknya baru sekarang karena sudah selesai ya terlambat. Iya, benar juga ya. Harusnya itu menolak dulu ya. Robert tadi betul bahwa bukan begitu dia ikut kalah, terus. dia jadi orang moral. Gimana dari awal dong you tahu bahwa you akan kalah itu. Oke. Mantap. Kami diskusi dengan semua unsur untuk kami rumuskan langkah-langkah sehingga tanggal 20 Oktober nanti dengan penyerahan mandat tidak akan ada vakum, tidak akan ada waktu yang terbuang. Dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saudara-saudara sekalian. Berarti udah dari jauh-jauh hari Pak Jokowi mempersiapkan Pak Prabowo menjadi presiden ya guys. Boleh saya katakan sangat teliti. Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan. Dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kemarin saya masih dipanggil Menhan. Pak Prabowo keren, jujur beliau. Mas Bowo. Ternyata memang benar ya sosok Pak Jokowi di balik ini semua. Orang yang Pak Prabowo sendiri yang mengakui. Demokrasi. Dari orang yang nothing menjadi something, menjadi presiden. Itu kan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu siapa sih yang kenal sebelum tahun 2014? Iya benar, saya pun nggak kenal sama beliau. Tapi dia saya kenal beliau semenjak beliau menjadi gubernur di DKI dulu. Dia jadi wali kota. Mungkin sangat sedikit orang kenal Pak Jokowi, tapi kemudian jadi wali kota itu kan karena demokrasi, karena hasil reformasi. Jadi gubernur. Kita semua bangga betul bahwa ada orang yang dulunya tidak dikenal, bukan anak jenderal, bukan anak tokoh besar, bisa jadi presiden. Itu kebanggaan, itu hasil reformasi dan demokrasi. Iya betul. Tapi kemudian dia dinilai oleh banyak orang sekarang dengan kasus Mahkamah Konstitusi itu mencederai demokrasi. Dia mendahulukan bukan mencederai lagi, tapi sudah membunuh itu ya. Menghilangkan yang namanya meritokrasi. Coba berapa ketua partai politik yang sudah berapa tahun ketua partai politik itu pada ingin jadi capres atau cawapres. Benar. Tiba-tiba hilang kesempatan. Tiba-tiba ditikungnya oleh Gibran ya. Orang-orang yang sebenarnya meniti karir begitu lama itu dikalahkan dengan karena anak Jokowi.
Itu yang kemudian menjadi persoalan moralitas. Yang baru 2 tahun masuk dia berpolitikan langsung ditikung sama Tetapi Gibran. survei-survei, tadi survei juga menjadi tool of political engineering, terutama kalau pelaku surveinya itu tim sukses, konsultan. Makanya harus jelas ini, harus diklarifikasi. Sebenarnya ini mereka ini tim-tim independen dibayar oleh siapa, independen atau tidak? Makanya sekarang ini kalau di era post-truth itu ada the death of expertise, matinya para pakar. Kami ini kadang-kadang nggak dipercaya kalau nggak sesuai dengan keyakinan mereka. Iya, betul. Sekarang betul. juga terjadi the death of Iya. survey. Kalau tidak ada masalah, saya yakin orang kampus juga tidak akan cari masalah. Iya, iya. Tidak akan menyampaikan seperti itu. Jadi tolong kampus ini jangan Iya. Saya pribadi juga direspons percaya secara kepada mixed guru signal, besar ya. daripada Di satu sisi para diremehkan, survei-survei lembaga-lembaga suaranya survei nggak itu ya. terlalu penting terhadap elektoral, malah menurunkan kelompok-kelompok elektoral tersebut. Nggak ada urusan. Kalangan akademisi tidak ada urusan dengan mau turun mau naik. Itu yang dilakukan oleh mereka hanya menyampaikan gagasan yang terkait dengan menyelamatkan demokrasi dan Indonesia. Iya. Dan kemudian juga menyelamatkan moralitas demokrasi ini. Jangan mengaku demokrasi tapi ternyata adalah tadi Iya. memupuk Demokrasi dinasti rupanya. dan sebagainya. Bukannya demokrasi tetapi Itu. demokrasi. Nah, Sebentar Prof, kalau misalnya ini interupsi aja biar agak. sebentar, saya itu sudah terbiasa untuk Anda interupsi dari dulu. Jadi tolong sekalian ini jangan menginterupsi saya. Kalau tadi dulu surveinya Anda, begini, kalau dulu kalau saya membela surveinya- Pak Jokowi ketika belum ada kasus-kasus seperti ini, makanya dulu Pak Jokowi nggak pernah ditertawakan. Tapi ketika sekarang Anda membela Pak Jokowi, sekarang Pak Jokowi jadi bahan tertawaan di Bang mana? Iya, Bang iya, Fadlizon iya. lupa bahwa Iya. beliau ini pernah dirjen di Kominfo, Pernah ya? pernah ketemu. Ya, gini, pertanyaan saya itu sederhana aja. Kalau misalnya ternyata surveinya tuh yang lebih tinggi itu 03 atau 01. Iya, Kira-kira kita akan dulu ada nggak nggak itu? percaya lagi sama survei. Orang goblok Terus percaya sama terang kalau survei kami itu. akademisi sekarang ini tidak peduli dengan persoalan survei. Iya. Biarlah yang kami pedulikan adalah supaya demokrasi itu bisa berjalan jujur dan adil. Itu saja dan berlangsung sesuai dengan koridor hukum maupun etika. Survei itu sama Itu yang dengan kita perkiraan minta cuaca ya nggak guys? Iya, ya sudah kalau begitu Iya, dari biarkan. belasan tahun lalu. Kalau itu Saya- bagus. Saya menyuarakan kritik. Sebentar, itu udah Anda puluhan tahun. saya bicara tadi dari Anda bicara tadi saya nggak Iya. ngomong loh ya. Ya gini. Kalau memang kampus itu dianggap seperti Anda tidak ada masalah, kenapa masih ada banyak kampus-kampus itu juga diganggu ketika mau melakukan deklarasi? Di kampus saya diganggu. Terus terang di kampus saya diganggu. Teman-teman saya itu mau melakukan menyampaikan pendapat supaya ada katakanlah teguran moral atau etika. Iya. Kami dikatakan sebagai, ada yang mengatakan langsung itu ada, dan itu junior saya mengatakan kami partisan, itu ada yang partisan, menuduh partisan. Belum seperti itu, belum selesai, tiba-tiba ada kelompok lain muncul yang diperbolehkan juga. Ternyata caleg dari Gerindra di kampus kami itu. Benar. Bukan orang kampus, bukan akademisi dalam artian sebagai dosen. Dia hanya alumni yang kebetulan juga satu partai dengan Anda dan menyuarakan hal yang berbeda dengan kami. Jika palu sudah ada di mulut anjing, maka putusan hukum hanyalah milik majikannya. Keren, luar biasa. Oke, mantap, luar biasa ya. Itulah guys ya. Ternyata Pak Prabowo itu memang jujur. Beliau mengakui bahwa dirinya telah dipersiapkan jauh udah lama dan dengan matang sekali oleh Pak Jokowi, dan ternyata akhirnya Pak Jokowi itu berhasil dalam menjadikan Pak Prabowo itu menjadi seorang presiden periode 2024 ini ya guys ya. Luar biasa, dan itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi apalagi ya yang harus diperbuat, ya kita terima saja, pasrah gitu ya, yang akan menghadapi 5 tahun ke depan lagi. Nah oke guys, gimana pendapatnya? Tolong sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.